Timor Leste di fase grup. Namun Raven tak sendirian, ia akan ditemani pemain keturunan lain yakni Ousmane Maikat Kamara, pemain 16 tahun keturunan Guinea. Meski tak dibawa ke turnamen Toulon, namun Kamara masih diharapkan oleh Coach Indra untuk jadi andalan di Piala AFF U19 nanti. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, hari ini Indonesia akan melawan Filipina di kejohanan Piala AFF U19. Salah satu pertandingan dalam Piala AFF yang sangat berintensitas tinggi karena Piala AFF sudah lama berpuluh-puluh tahun. Walaupun ini tidak masuk dalam kalender FIFA, tetapi semangat perjuangan di sinilah bibit-bibit muda terbentuk, di sinilah bermulanya pemain-pemain berpotensi, bertalenta itu bermunculan. Jadi di Indonesia ini banyak pemain-pemain dari AFF ini sebenarnya muncul satu persatu, termasuklah Andik Firmansyah, Bambang Pamungkas, Eli Aiboy, Bos Solosa, dan sebenarnya banyak lagi guys. Oke, itu antara salah satu pemain-pemain yang terbaik yang pernah dilahirkan oleh timnas Indonesia. Oke, pada malam ini Indonesia akan berjumpa dengan Filipina. Apa prediksi kalian? Saya punya prediksi Indonesia pasti akan menang. Kemungkinannya kalau angkanya itu kita tidak mengetahui lagi guys, sebab ini adalah perlawanan pertama. Kita belum tahu lagi kekuatan Filipina bagaimana. Mereka juga mempunyai persiapan yang bagus. Indonesia juga punya persiapan yang bagus di bawah Indra Sapri. Walaupun Indra Sapri ini kalau saya baca komentar, ramai yang mencemu, ramai yang cuba memprovokasi Indra Sapri. Tetapi bagi saya ya, Indra Sapri ini seorang pelatih yang sentiasa cool, sentiasa tenang, dan bagi membuktikan Indra Sapri ini berwibawa dan layak untuk memimpin U19 ini. Jadi malam ini perlu pembuktian yang sebenarnya. Jadi segala cemuhan, segala keraguan, dan segala hinaan daripada netizen itu akan terungkai pada malam ini. Ketika melawan Filipina ini, bagaimana Indra Sapri membawa timnas U19 ini, dan kalau menjadi champion guys, saya ingat cemuhan-cemuhan segala netizen ini akan berakhir di situ. Oke, kita simak dulu video ini guys. Diperkuat permain keturunan, skuad ngeri timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024. Ini yang saya ingin reaksi video pada kali ini. Oke, tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini guys. Rakyat Indonesia butuh pelipur lara setelah gagal juara di Piala AFF U16 lalu. Sakit hati karena kegagalan timnas U16, harapannya bisa terobati pada ajang Piala AFF U19 2024 yang sebentar lagi digelar di Surabaya. Percaya saja, dengan sentuhan Coach Indra Syafri, timnas U19 mampu berprestasi lebih baik lagi kali ini. Syukur-syukur nostalgia timnas U19 juara di Sidoarjo tahun 2013 silam bisa kembali terulang. Apalagi saat ini timnas Indonesia U19 punya banyak materi pemain keturunan yang bisa mengangkat performa tim. Dengan racikan strategi menyerang 4-3-3 ala Coach Indra, optimis nih timnas U19 kembali raih mahkota. Sebelum membahas skuad ideal untuk timnas di Piala AFF U19, kalian subscribe dan nyalakan loncengnya jangan lupa dulu ya, subscribe agar tak Starting ketinggalan 11 sajian ini juga menarik dari guys. Starting 11. Kiper. Di posisi kiper ada Ikram Al-Ghifari, kiper lokal pride yang semoga saja membuat gawang Ikram Indonesia tetap Al-Ghifari rawan di Piala AFF U19 nanti. Bukan mustahil, pasalnya performa kiper 17 tahun kelahiran Sumatera Barat tersebut masih yang terbaik di levelnya saat ini. Masih ingat di Gelora Bung Tomo saat Piala Dunia U17 lalu?
Al-Ghifari penampilannya disorot dunia berkat kepiawaiannya di laga kontra Ekuador. Pemain berpostur 1,83 meter tersebut benar-benar tangguh menahan gempuran pemain Ekuador saat itu. Meski beberapa kali tampak menahan rasa sakit, Ikram tak menyerah dan terus bertahan hingga peluit akhir laga. Lalu di posisi bek tengah ada dua bek keturunan Dion Marks dan Michel Hamzah. Dion Wilhelmus Eddy Marks adalah pemain keturunan Belanda yang sudah dicoba di dua laga di ajang Toulon Cup oleh Coach Indra. Pemain 1,88 meter tersebut bisa jadi tembok kokoh Indonesia di Piala AFF U19 nanti. Bek berusia 19 tahun tersebut juga telah jadi andalan di klubnya Nijmegen U21. Marks telah tampil reguler dengan total 23 penampilan dengan 1.851 menit bermain. Ia sudah mencatatkan 1 gol musim ini bersama Nijmegen U21. Selain itu, ia juga jadi bagian membantu klubnya menduduki peringkat 2 di Divisi 2 Liga Belanda U21 musim 2023-2024. Pengalaman main di Belanda. Marks akan dibantu oleh Michel Hamzah. Hadirnya bek yang juga punya postur tinggi besar 1,83 meter ini juga makin membuat lini pertahanan Indonesia mengerikan. Sebelumnya pemain keturunan Sudan ini sudah dicoba selama 6 laga oleh Coach Indra, termasuk di turnamen Toulon. Secara komposisi, pemain yang mengidolakan Mark Klok ini ideal untuk berduet dengan Marks. Pasalnya Mark yang jago build up akan berpadu dengan Hamzah yang jago intercept. Sebuah kombinasi ciamik yang perlu dicoba oleh Coach Indra. Oke guys, kalau lihat ini tadi, pemain-pemain timnas Indonesia ini, dia sebenarnya punya pengalaman bermain di Piala Dunia U17, kemudian main lagi di Toulon Cup, kemudian TC lagi di Eropa, dengan pemain-pemain ini yang hampir sama. Cuma ada pertambahan sedikit lah pemain yang diaspora ini tadi, Max dengan Michel nih. Jadi kalau kita ikut lah kan semua pemain-pemain ini, Indonesia ini sebenarnya bisa untuk menjadi juara. Tetapi ini bola itu bulat, bola itu bundar kan. Di lapangan kita belum tahu lagi untuk U19 ini pula bagaimana keadaan dan situasinya. Kita kena melihat juga situasi semasa di lapangan nanti. Dan kita kena melihat juga perlawanan pertama nanti. Bagaimana stamina pemain, bagaimana percaturan dan juga chemistry yang dibentuk pemain itu. Selama mana TC itu. Dan juga, tapi saya fikir ini kalau sudah bermain di Piala Dunia U17, itu adalah satu pengalamannya. Walaupun itu adalah Indonesia ini lolos sebagai tuan rumah. Tetapi pengalaman mereka bermain dengan tim-tim kuat seperti Uruguay dan tim-tim Piala Dunia itu satu motivasi penting untuk semangat mereka main di Piala AFF ini untuk menjadi juara nanti. Oke guys, kita lanjut. Ini bek kanan pula, Welber Jardim nih. Di sektor bek kanan ada nama potensial yakni Welber Jardim. Pemain keturunan Brazil ini sudah lama jadi andalan Indonesia. Ini lama sudah main di Indonesia. Di Piala Dunia U17 maupun turnamen Toulon. Jardim di bawah asuhan Coach Indra masih tetap dipercaya sebagai andalan. Namun bedanya di turnamen Toulon lalu Jardim lebih diplot sebagai pemain tengah. Kepiawaian Jardim dengan penetrasinya yang agresif saat menyerang sama baiknya jika ditempatkan sebagai bek kanan maupun gelandang tengah. Masih ingat ketika Jardim sumbang 1 assist saat melawan Panama di Piala Dunia U17 lalu? Lawan Panama. Ya, Jardim sangat berpotensi mengulangi kisah suksesnya sebagai bek kanan di Piala AFF U19 nanti. Bek kiri. Oh, ini pemain keturunan juga ya? Di sektor bek kiri ada pemain keturunan Belanda, Tim Geppens. Geppens sudah 4 kali dipercaya Coach Indra di turnamen Toulon. Ia adalah bek kiri yang cukup gesit. Sekarang ini Geppens adalah anggota klub FC Emmen di kasta Liga 2 Belanda. Geppens sebelum hijrah ke FC Emmen adalah pemain yang pernah masuk skuad senior FC 20 di Eredivisie musim lalu. Oh, banyak pemain. Direktur teknis FC Emmen, Nico Hak, memberikan pujian terhadap bakat yang dimiliki oleh tim Geppens. Ia menilai Geppens memiliki kemampuan umpan yang bagus dan bertipikal menyerang. Ya, Geppens nantinya bisa jadi senjata mematikan Coach Indra untuk menyisir sisi flank sebelah kiri.
Kemampuan overlapnya diharapkan mampu membantu serangan timnas Indonesia. Oke, gelandang tengah. Melangkah ke posisi gelandang tengah, Mimin tempatkan trio gelandang keturunan yang dipunyai timnas, keturunan juga, yakni guys. Jidabin, Maurice Mohinoke, serta Sam Yifel. 3 pemain dengan tipe permainan yang berbeda. Meski posisi aslinya adalah gelandang serang, Sam Yifel malah sering ditempatkan Coach Indra sebagai gelandang bertahan di turnamen Toulon lalu. Postur tubuhnya yang ideal 1,84 meter serta kemampuan duelnya yang apik dianggap Coach Indra lebih cocok jika ditempatkan sebagai gelandang bertahan di Piala AFF U19 nanti. Pemain NAC Breda U21 tersebut akan dibantu dua rekannya yang lebih agresif, yakni Jidabin dan Maurice Mohinoke. Jidabin sudah familiar di telinga kita sejak... Tapi guys, Jidabin ini saya dikabarkan dicoret di saat-saat akhir. Itu yang saya pun agak kecewa juga ya, dengan Jidabin tidak tersenarai dalam skuad U19 AFF ini. Tetapi apapun, mungkin Coach Indra punya pilihan yang terbaik selain daripada Jidabin ini. Tapi Jidabin ini punya pengalaman yang bagus guys. Dia pemain yang baik, banyak membantu bagian gelandang ini ketika Indonesia bermain di Piala Dunia U17, juga ketika TC di Eropa. Jadi dia punya chemistry dengan pemain lain itu sudah ada terbentuk. Tapi kenapa dia dicoret itu saya kurang pasti. Mungkin ada pilihan yang terbaik. Coach lebih mengetahui ya. Oke, kita lanjut guys. Sejak Piala Dunia U17 lalu, pemain Asiop ini akan diandalkan Coach Indra jadi jembatan di lini tengah timnas. Keunggulan Jidabin ini adalah daya jelajahnya. Ia termasuk pemain yang agresif melakukan pressing. Sedangkan gelandang serang timnas akan diperankan oleh Maurice Mohinoke. Mohinoke jadi sorotan saat tampil oke di ajang Toulon. Pemain FC Dordrecht U21 itu menarik perhatian karena skill individunya yang menonjol. Di ajang Toulon lalu, tiap kali Hinoke membawa bola, 2 hingga 3 pemain lawan sering bisa ia lewati. Wajar saja jika Coach Indra akan memberinya tempat inti di Piala AFF U19 nanti. Ia bisa saja diplot sebagai kreator serangan timnas. Lalu di lini serang, Mimin akan tempatkan 2 pemain keturunan, yakni Jan Schreven dan Osmane Maiket Kamara. Di belakang striker murni Arkan Kaka Purwanto. Ini pengalaman juga adalah Arkan pemain Kaka yang gesit dan bisa berpindah-pindah posisi mengisi sisi sayap serang timnas. Reven ibarat Rafael Strike yang punya daya jelajah tinggi di lini depan. Ia bukan tipe penyerang yang malas turun. Dengan kecepatannya, pemain FC Dordrecht U21 itu diharapkan jadi momok menakutkan bagi lini belakang Kamboja, Filipina, dan Timor Leste di fase grup. Namun Raven tak sendirian, ia akan ditemani pemain keturunan lain, yakni Osmane Maiket Kamara, pemain 16 tahun keturunan Guinea. Meski tak dibawa ke turnamen Toulon, namun Kamara masih diharapkan oleh Coach Indra untuk jadi andalan di Piala AFF U19 nanti. Kamara punya postur ideal sebagai penyerang, yakni 1,84 meter. Meski lebih berposisi sebagai penyerang tengah, ia juga bisa jadi alternatif untuk mendobrak lini pertahanan lawan lewat sisi sayap. Pasalnya, Kamara ini juga mahir dari segi kecepatan dan akselerasi. Kamara dan Raven nantinya diharapkan menjadi partner yang cocok bagi Arkan Kaka sebagai striker ujung tombak. Pemain Persis Solo tersebut tampaknya masih akan jadi andalan Coach Indra. Toh di turnamen Toulon lalu, Kaka juga sering dicoba sebagai striker tunggal. Iya, dengan komposisi skuad idaman yang banyak dihuni pemain keturunan ini, harusnya sih timnas optimis raih gelar yang hilang sejak 11 tahun silam. Kalau kalian optimis gak nih, football lovers? Oke guys, kalau melihat kepada data, kepada fakta dan di atas kertasnya nih, kalau saya melihat lah ya, ini saya punya pandangan sendiri. Nah, timnas Indonesia U19 ini bakal menjadi juara. Tetapi ini adalah sepak bola permainan secara berpasukan 11 pemain, dan juga ini adalah satu perlawanan atau pertandingan yang mana pertama kali dalam U19 ini yang Indonesia adalah tuan rumah, dan
Indonesia juga di bawah kendali Indra Sapri yang ramai mencemooh, ramai yang tidak gemar dengan Indra Sapri ini punya taktikal yang lama. Itu kata-kata netizen lah yang saya baca. Tetapi ya, bola ini bulat, bola ini bundar juga. Jadi kita belum tahu lagi prediksinya bagaimana. Cuma kalau melihat data di atas kertas ini, Indonesia memang satu tim yang kuat lah. Satu tim yang kuat. Saya boleh pastikan Indonesia ini bakal menjadi juara. Cuma saja siapa saingannya adalah Australia. Kalau negara-negara Asia yang lain ini, ASEAN ini, Thailand, Vietnam, Malaysia, kemungkinan Malaysia juga, ini mungkin mudah untuk Indonesia. Tetapi itulah saya bagi tahu tadi, bola itu bulat, bola itu bundar. Apa saja boleh berlaku. Kemungkinan dalam 90 menit itu kita tidak mengetahui juga, guys, wasit bagaimana. Sebab itu saya katakan di perlawanan pertama ini perlawanan yang penentu untuk pertandingan ini, di mana mungkin wasit juga berperanan untuk membantu satu-satu tim itu menang. Jadi kita lihatlah, kalau wasit itu adil, Indonesia mungkin akan mudah untuk mengalahkan tim-tim lain. Jadi selalunya. Nah, ini selalunya di Piala AFF yang lain pun kadang-kadang wasit ini menyebelahi tim lainnya. Tapi keberuntungan untuk Indonesia ini menjadi tuan rumah dan juga punya pemain-pemain keturunan yang berkualitas tinggi yang sudah lama membentuk chemistry di TC di Eropa, di Thailand Cup dan juga di Italia itu. Jadi yang penting pemain-pemain U19 ini fokus, jangan terlalu jumawa dengan sanjungan-sanjungan orang. Biasalah dalam media sosial ini ada pujian, ada kejian. Itu ambil neutral, ambil positif. Jangan terlalu memikirkan. Jadi sentiasa fokus di lapangan, fokus dengan kondisi permainan, fokus dengan fisik, mental, emosi dan sebagainya. Nah, itu untuk membentuk karakter yang baik. Setiap pemain itu harus menyerap tekanan-tekanan yang datang, provokasi-provokasi itu dengan secara tenang, cool, dan tidak terlalu ambil emosi yang berlebihan. Jadi saya ingat dan saya pikir Indonesia akan lebih baik di masa akan datang. Dan inilah peluang Indra Sapri menggagalkan segala cemuan-cemuhan netizen di luar. Sekiranya menang malam ini dan juga seterusnya dan menjadi champion pada Piala AFF ini. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Pada yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share juga. Dan pada yang sudah subscribe, saya sangat menghargai segala dukungan kalian. Semoga kalian diberikan rezeki, diberikan kesehatan baik. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.